nempel tok tapi enggak kecil. Tapi kena mas, mau sampai gigit kok. Iya. Orangnya yang nggak perawan. Di video itu sampai Berarti kan pempesnya itu di memang kabar perawan itu udah punah. Berarti memang nyata adanya. Padahal itu berjilbab ya Pak. Ya bukan sih kan seperti darah ya. Ya sementing kan darahnya berarti kan itu enggak kemakan mungkin gitu loh Mas. Tapi kan itu nggak ambil berarti bolong nol. Tahu dan Ini anu nung kain ya. Saya Ora ben ini kae disadel ora prawane Bang. ya kadang-kadang main ayunan aja kadang-kadang bentet kan bisa. Iya banyak loh yang sadel pit. iya yang maksudnya yang perawan itu biasanya selaputnya sobek bukan karena dimasukin bogel juga banyak. Bogel Banyak, gundul gue. baca Banyak. ada ya Status perawan udah punah kan berbagai macam alasan. Iya. berbagai macam akibatnya. Yang sorry jadi mulai yang Cuman yang nggak boleh kan itu kalau Nah itu teman-teman ya, sampai akhirnya dia datang ngamuk dan meminta bertarung langsung dengan Sri Maharaja. Sri Maharaja. si Maharaja bukan si Gugum Kusir. Sri Maharaja ya namanya sosok yang didoakan rajanya para raja, tentunya hidupnya sudah asing. Betul. Dia sudah tahu apa yang dia gunakan, apa yang sampai dia, oh Sosrobau kan ketahuan. Tapi jenengan sempat bisikin itu bisikin apa mas? Perak, Perak. takut dengan perak. Akhirnya di Gadandasa itu kan Gembuleng, itu kan Mbarawi. Banyakin. Tereng-tereng itu sih. Dan sekarang Ini. kayaknya sudah menjadi Sosrobau. Harusnya. Namun Sosrobau yang lama mana ya? Katanya berjanji mau menemui saya. Ya katanya manusia ya Mas ya. Katanya. Bilangnya aja manusia. Katanya sih. Kucing ngeblok. Tapi Kucing kepleset. Cicilan tapi perlu apa enggak sih Mas kita nengok ke sana ke guanya Sosrobahu? Ya kita selesaikan. Memastikan. Kita selesaikan ini dulu. Selesaikan internalnya. tak betul. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Evaluasinya atau pelajaran yang bisa kita ambil Dari bahasa kerennya apa? Hikmahnya. Kesimpulannya hikmah bisa. Hikmah lebih Jadi pelajaran elegan kelas ya. sapi. Itu pertama sosok Ikram Barawi cerdas, cermat dan prepare. Ya, Segala sesuatu sudah dia persiapkan jauh-jauh hari sebelum permasalahan itu datang. betul. Itu perlu Seolah-olah masalah dicontoh. itu dia sudah tahu sebelum masalah itu benar-benar terjadi. Ya. Apakah itu karena dia Tuhan? Bukan, karena dia belajar. Betul. Dia pinter. Oh nanti lewat sana kita hadang dari sana, lewat sini kita hadang dari sini. Itu satu kesimpulannya. Yang kedua, Ikram Barawi itu memiliki kepercayaan diri dan mempersiapkan segala sesuatunya mateng-mateng. Kayak mempunyai kemampuan membaca situasi ya Mas. Ya, Titis. titis. gending ya. Itu kepercayaan diri. Terus yang ketiga apa Mas? Jangan menjadi makhluk yang sombong. Ya itu nanti terakhir. Oh, itu terakhir. Nah, Nomor 3 berarti pinter mencari relasi. mencari relasi. Nah, ada kalanya Partner-partnernya itu terpilih teman-teman. ini yang dibicarakan yang bisa diambil di kehidupan kita loh ya, tapi bukan jahatnya. Maksudnya seburuk-buruknya Tuhan menciptakan makhluk ataupun sejahat-jahatnya makhluk itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari Yin yang. kisah kehidupannya ya yin yang kita Berarti makin ini ya Mas ya. Jika persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Ikram Barawi dilakukan dengan hal yang benar, Iya. itu malah bagus banget. bagus banget ya. Misalkan kita mau bikin usaha nih ya, Ya. usahakan misalnya makanan. Nah, kita Nah, butuh kita relasi ke orang yang, Yang pintar pertama masak. relasi, kita juga harus mengetahui tempat ini penuh dengan keramaian atau tidak. Ya. Terus makanan apa yang harus kita jual. Sasaran target untuk penjualan ke siapa, menengah ke atas atau menengah ke bawah kan seperti itu. Wih, Ya karena kalau nggak melakukan itu bangkrut loh saya pernah. kamu mah segala bangkrut. Tahu sasaran. Buka beneran. Segala bangkrut. Buka nggak tahu target yang akan Sasar. disasar. sasar. Sudah sendiri. Nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tumbang. Iya, iya. Tumbang langgang. Tumbang langgang.
Berarti pada kesimpulannya semakin berat yang kita hadapi berarti semakin banyak pelajaran yang kita dapat ya Mas. Yang keempat itu tadi 3, yang keempat apa Mas? Yuk coba. Lagi sih berarti yo. Ayo, apa yuk? Memilih orang kepercayaan yang tepat. Itu Relasi. tadi Mas, relasi. Itu relasi kan kenalan mas, maksudnya orang yang dipekerjakan maksudnya loh mas. Itu Misalkan masuk Maksudnya relasi. relasi kayaknya nanti. Kayaknya sih. Ayo, apa yuk? apa lagi yo? Apa monggo di komen nih. Monggo komen-komen dulu. Kalau aku mau malah punya undak-undak Mas. Hah? Memilih logo yang tepat. Bunga ketera. Ya itu lambang. Lambang itu kalau misalnya buat usaha yang paling enggak yang memorable. Maksudnya Mas. Ya. Ya, yang Gampang mudah diingat. diingat dan kayak ikonik gitu loh. Seperti itu. Lencana terong. Dan sangat terong. Namun jenengan laki-laki jangan senang makan terong. Lodong. Terongan di sini. Letoy. Nah, itu ya teman-teman kurang lebih seperti itu. Monggo yang kurang dari cerita kami dilengkapi di komentar sehingga yang belum tahu jadi bisa tahu. Betul. Mas mau tanya Mas, Monggo. unek-unek ini dari sedulur semua. Oh, Dari sedulur apa dari kamu? Dari semuanya loh. Gini kan setiap ketemu makhluk yang kuat nih ya Mas, kan banyak yang nyaranin, Mas panggil Eyang Abu aja, panggil Sri Maharaja. Lah pertanyaannya nih Mas, Eyang Abu sama Sri Maharaja itu kuat mana loh? Oh, Mayana. Pertanyaan bagus ini Gus. Anu Gun. Eyang Abu Bakar sama Tuan Sri Maharaja itu kuat mana loh? Kayaknya bener sebelum pasti banyak yang nanyain yang hal-hal seperti itu. banyak yang Penjelasannya. Iya kritis. Kenapa nggak langsung panggil? Kenapa nggak Jelaskan, langsung Mas. panggil? itu kan beda porsinya masing-masing, Mas. Betul. Sebutnya dengan Iya iya Mas. apa ya Eyang Abu Bakar memang fighter untuk Bertarung. bertarung? Kan tidak. Eyang Abu Bakar memang dia sudah tidak lagi berurusan dengan duniawi, namun hanya habluminallah. Dia sepanjang harinya hanya digunakan untuk beribadah. Bukan urusan dunia, Udah bukan pensiun urusan berarti. kekuasaan. Apalagi gelut-gelutan. Ya itu bukan. Kalau bahasanya ya kiai lah. Oh, Namanya Nah, kiai kon gelut. Kon ditinju. kan porsinya sendiri. Ya Iya. penyeramah lah ya Mas. Ya pendakwa penyeramah yang eksekusian lah. Penasehat. Penasehat. Betul. Lah beda kelasnya jika memang yang martaji. Oh yang martaji kan lapangan. Ya Lapangan. santri, ya Ya Pemilu. fighter. Jadi kalau ditanya lebih kuat mana, tidak ada jawabannya, Mas. Namun tergantung porsinya di mana. Memiliki Iya kamar berarti kalau dari masing-masing. segi kekuatan ke Sri Maharaja, kalau ke ilmuwan itu ke Eyang Abu. Nah, Ya, betul. itu Iya iya iya. Iya cukup. Apa beduk? Iya tarung tenteng. Dari kayak jago ae. Iya, aku yakin Sabun bayangannya yang Abu Bakar dedu sama yang sama Sri Maharaja siapa yang menang gitu. sejarah dalam tim gasen menarungkan. mau merebutkan apa Gun? Beliau tidak urusan dengan duniawi lagi. Iya itu kan udah jelas ini. Ya kalau dedunya Jangan ditanyakan lagi lur. Hanya ngurusin habluminallah bukan habluminat jin dan minanas. Ya. Jangan ditanyakan lagi kalau ketemu musuh Kalau yang kamu yang kuat. nanya kok. Ada Terus SB kenapa? gitu. Kalau ibu Yusan nggak dipanggil mas kan tadi ada pertanyaan itu juga itu. Satu, jika jangan perlihatkan, saya tidak pernah menggunakan sesuatu hal yang notabene katanya pusaka sakti dan lain-lain. Saya tidak pernah menggunakan itu. Betul. Ada alasan tertentu. Mm-mm. Jenengan sudah paham sendiri. Mm-mm. Saya bukan gila pusaka. Bukan. Saya juga bukan apa namanya yang terlalu berlebihan terhadap suatu benda. Betul. Saya juga bukan sesuatu yang seperti itu. Kalau bisa, pusaka itu memang selalu saya bawa dalam hati, yaitu ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pusakanya ada di hati. Saya tidak mau segala sesuatu saya libatkan dari sesuatu yang lain, karena saya meyakini bahwasanya
kita adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan dari Tuhan, ya. Di antara makhluk-makhluk Dari lain. antara makhluk lain ciptaan yang paling sempurna yaitu manusia, ya. Kita harus meyakini bahwasanya kita jauh lebih hebat daripada benda-benda yang kita bayangkan. Ah, betul. Itu pacuan saya. Ya. Itu hanya sebagai koneksi. Ya, memang ada, tapi kan perantara, Mas. Bagus. Yang menggunakan itu silahkan pakai. Yang tidak pun tidak masalah. Iya. Itu kan masuk ke dalam pilihan. Karena mungkin saya sudah belajar untuk tidak menggantungkan segala sesuatu di luar diri saya. Entah itu meliputi masalah, entah itu meliputi kebahagiaan, saya tidak pernah menggantungkan di luar diri saya. Jika saya harus bahagia dari diri saya sendiri, Dengan cara sendiri. dengan cara saya sendiri. Tidak perlu saya mungkin bahagia ketika saya liburan ke Hong Kong, saya mungkin bisa bahagia ketika saya liburan ke Amerika. Itu kan yang membahagiakan dari output lain. Ah, Saya di sini saya sudah bahagia. Saya berdiri saya bahagia. Itu Saya bangun betul. tidur saya bahagia. Saya tidak menggantungkan segala sesuatu di luar diri saya, karena saya sendiri sudah bahagia. Wish. Bahagia. Mama nih kun. Udah. ya lo kagak tanya lo. Itu teman-teman. Ya, terus Mas ada lagi tuh Mas yang tanya tuh di Facebook. Ada yang tulis besar banget. Mana nih Mas Ahmad? Mas Ahmad mana ini Mas Ahmad? Yo, Oh, Mas tunjukkan Ahmad. eksistensimu. Iya, iya. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan. Mas Ahmad dari timur. Mas Ahmad dari Timur, hari Rabu jam 20.33. Setengah 9. Alhamdulillah beliau yang bersangkutan WA ke saya. Assalamualaikum Mas Ganang, yang disebut oleh Sri Maharaja yang bernama Ahmad itu saya. Nama saya aslinya Muhammad Gunawan, Mas. Saya dari Madura. Waktu itu saya terkena serangan jantung, Mas. Saya wirid sambil manggil Sri Maharaja di setiap 33 bacaan wirid saya, Mas. Alhamdulillah beliau hadir. Bahkan ngirimin fotonya. Saya privasi karena memang saya tidak izin dulu membuat video ini untuk mempublikasikan wajahnya beliau, Mas Ahmad Gunawan yang berasal dari Pulau Madura. Jadi ceritanya seperti ini di bawahnya. Saya jawab nih, alhamdulillah Mas, semoga berkah barokah, sakit jenengan semoga cepat sembuh. Nah, di bawahnya beliau menulis banyak cerita kisah Awal. dari awal nih. Semoga saja menjadi inspirasi buat jenengan lah ya buat kita semua. Nama saya Ahmad Gunawan, Mas. Waktu itu saya yang pesan tasbih Sri Maharaja dengan jenengan. Dari pesanan saya berupa tasbih, setiap hari saya menggunakan tasbih itu untuk beribadah, yaitu untuk wiridan setiap saya sholat 5 waktu. Dengan saya membaca wirid setiap sholat 5 waktu, perubahan kehidupan saya sangat berubah drastis, Mas. Yang awalnya saya tidak merasakan ketenangan, saya bisa tenang dan bisa berpikir jernih. Setelah itu, tidak lama kemudian, saya juga telah mengambil uang Sri Maharaja dari Mas Ganang. Setiap hari saya ikuti ucapan dari beliau Sri Maharaja untuk beribadah tepat waktu dan berwirid di setiap 5 waktunya, Mas. Alhamdulillah, setelah beberapa minggu kemudian saya didatangi oleh salah satu brand besar dari Bandung. Nah, ada namanya namun saya sensor. Brand clothing. Brand clothing dari Bandung. Belakangnya N. Sebenarnya inisial gitu. 8 angka N belakangnya. Juantoron. Mana sih tadi ke pencet, Mas? Ini ya. Ini apa sih?
Oh ini. Nah, dari pertemuan saya dengan beliau mempercayakan pekerjaan saya sebagai pembuatan baju, kemeja serta t-shirt. Kaos. Nah, usaha saya di bidang konveksi, Mas. Garmen ya. Garmen. Saya mendapatkan pesanan dari brand titik-titik N ya sebanyak 10.000 per minggu. Luar biasa ya. Itu satu ini, Mas. Satu item. Satu itemnya 10.000 per minggu. Alhamdulillah dari pesanan itu sampai sekarang masih berjalan terus, Mas. Ya. Namun ketika saya mendapatkan pesanan banyak itu, saya lupa diri, Mas. Saya kurang istirahat karena saya harus bekerja 24 jam sehari. Oh, Jadi memforsir ya. Memfosil tenaganya, teman-teman. lupa istirahat. Karena saking bahagianya saya sampai saya lupa waktu, jatah tidur berkurang, dan akhir-akhir ini saya cek ke rumah sakit, ternyata saya divonis kena penyakit jantung. Namun alhamdulillah walaupun saya kondisinya sakit jantung, usaha saya tetap jalan, dan sekarang saya sudah memiliki karyawan sebanyak 86. Wis luar biasa, mantap. Ber itu bisa-bisa. Titipkan salam saya ke beliau Baginda Sri Maharaja. Terima kasih atas segala sesuatunya. Semoga Tuhan membalas kebaikannya. Allahumma amin. Amin. Itu teman-teman. Jadi Mas Ahmad Gunawan ini, dia itu mendapatkan pesanan karena saking senengnya dia lupa istirahat. Kerja karena pesanan Kejar target. kejar target. Ya. Ya itu tadinya kan konveksinya belum terlalu besar, maksudnya masih kayak merintis lah Ya. kan. Terus tiba-tiba dikontak sama brand besar dari Ditemui. Bandung. Oh, ditemui Ya, langsung. ditemui langsung. Oh. Sampai akhirnya dia mendapatkan project, yaitu untuk membuatkan t-shirt, kemeja, ya intinya brandnya yang titik-titik N itu, untuk membuatkan semua dari yang dia Butuhkan. butuhkan Oh, berarti kemeja 10.000. Wow, per minggu. per minggu ya. Namun karena dia seneng, akhirnya kerja nggak kerasa, sampai akhirnya lupa diri bahwasanya kesehatan jauh lebih penting. Karena kurang tidur akhirnya darah naik, biasanya Itu- kan gitu. Titik-titik N itu PDI Perjuangan. Bikin kaos partai. Ya bukan, bikin kaos partai kan banyak. Mega, Dimak kok gue. Kayak yang lagi menghina-hina loh. Depannya T, belakangnya N. Oh, PDI Perjuangan. Enggak lah. Sekarang Mas Ahmad divonis kena Jantung. ya Ya, jantung. semoga saya cepat doakan sembuh, ya, Mas Mas Ahmad. Ahmad. Usahanya jenengan lancar, Amin. penyakit jenengan cepat diangkat, Amin. ya. Dan intinya dipermudah segala sesuatunya. Dan berkat jenengan juga, Sri Maharaja sedang mempersiapkan atau mengupayakan obat. Nah, kita tunggu saja kabar baik dari beliau Sri Maharaja untuk memberikan obat terhadap Mas Ahmad. Nanti dengan obat beliau perantara Sri Maharaja, semoga sakitnya Mas Ahmad bisa pulih sehat kembali Amin. dan memiliki pabrik yang besar. Dan jangan lupa untuk kasih, terima kasih, Terima kasih. terima kasih. Jangan cuma terima nggak kasih, nanti mampet. Mampet jomplang. Iya. Oh, jadi tidak ada lagi ya yang mendebatkan yang namanya Ahmad. Dia bernama beliau bernama Ahmad Gunawan dari Madura. Gila Gunawan yuk.
Assalamualaikum Mas Ahmad. Ini saya sebutkan, mohon maaf, tapi tenang, saya sembunyikan identitas dengan hanya namanya saja. Aman Mas Ahmad, aman. Dan itu juga mengandung inspirasi teman-teman ya, bahwasanya segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Ya, ucapan Sri Maharaja, memang saya memberikan segala sesuatu berawal dari benda. Dia melakukan awalnya mungkin terpaksa, namun Pamrih. ya pamrih. Namun seiring berjalannya waktu, dia yang menjalankan mendapatkan manfaatnya. Akhirnya dia akan merasa ketagihan bahwasanya kita memang perlu ibadah dalam hidup ini. Ya, Dengan ibadah kita membuat kita tenang, membuat kita lancar, membuat kita dipermudah segala sesuatunya, teman-teman. ya memang seharusnya seperti itu ya Mas. Itu adalah salah satu dakwah dengan metode yang Yang berbeda dari Sri Maharaja, dengan pancingan sesuatu yang diinginkan oleh manusia, harapan. Beliau Sri Maharaja menggunakan harapan. Saya kasihkan ini, siapapun mereka yang berharap, dia akan mengejarnya. Namun perlu engkau ketahui, Kau harus menggunakan barang ini, kau harus lengkapi ibadahmu serta hubungan baik dengan orang tua Dan sodakohmu. sedekah. Padahal teman-teman ya, memang itu kunci dasar dari kehidupan manusia. Ya, namun uang magnet itu sebagai pancingan agar kita kembali lagi kepada yang memberikan rezeki. Betul. Jadikan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu seperti para raja-raja. Betul. Itu teman-teman. Dan di lain sisi itu juga banyak sekali ya, namun saya tidak pernah mau memposting yang namanya testimoni. Karena apa? Menimbulkan sebuah takutnya pro kontra lah ya. Pro kontra, ya banyak Ada yang senang, ada yang tidak. Namanya jika kita senang jangan kita pamerkan, karena di balik kesenangan kita ada yang tersakiti. Jika kita sedih juga jangan kita pamerkan. Di balik kesedihan kita juga ada yang mereka senang. Maka sebaik-baiknya kita ketika mendapatkan masalah, diri kita yang tahu dan Tuhan. Betul. Ya. Jangan pernah ceritakan masalahmu dengan makhluk lain, Apalagi Ya. dengan HP. apalagi dengan Status di WA. kalau itu perlu dicek, itu orang yang senang bagi-bagi masalah di sosial media. Belum tentu yang baca itu peduli, kadang tertawakan gitu loh Mas. Iya betul. Seringnya Memang- mertawakan Dik. Memang orang-orang yang senang posting atau curhat di dalam sosial media, dia pikir orang lain akan peduli. Tidak. Padahal kawus-kawus itu. Dia pikir dengan cara dia meluapkan di situ dia mendapatkan simpati dari banyak orang. Yang dia pikir. Saya pikir. Padahal kan realitanya itu menjadi bahan gunjingan di belakang. Contoh, badangnya bikin status dok beluk, esuk-esuk pahit beter ya. Kabus. Siang-siang jam 2 Rumah BM saya. datang ke rumah saya. Gege, dang iki kenang apa ya? Statusnya bagainya kayak gue. Pegat apa ini? Apalagi kemenangan, apalagi peteng. Nah, kan akhirnya timbul Masalah baru ya Mas. apa namanya, nerka-nerka sesuatu yang buruk, bukan yang baik. Gak mungkin badangnya kalau baik dok ngasuh nggak mungkin keluar pagi-pagi kan. Iya. Hanya menerka sesuatu yang buruk. Gara-gara status yang jenengan semua yang sering bikin status itu menjadi bahan dosa kepada orang lain. Gibah Ya, membicarakan. jika jenengan senang, simpanlah kesenangan, karena di balik kesenangan jenengan ada yang tersiksa. Jika jenengan sedih, simpanlah baik-baik kesedihan, karena di balik kesedihan jenengan ada orang yang senang. Nah, Masuk pakaiku. masuk. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau bicara masalah testimoni, karena saya di sini buat apa testimoni? Karena bukan usaha. Ya, Kalau memang saya punya usaha, produk segala sesuatu, mungkin perlu testimoni. Namun saya buat apa testimoni? Ya, jangan rasakan sendiri monggo.
kalau bicara testimoni yang WA ke saya, Mas alhamdulillah ini banyak. Ya. Buktikan sendiri saja, rasakan sendiri saja, Nikmati. ya, simpan baik-baik. Saya hanya meminta satu dari jenengan, jika memang jenengan dengan menonton video Tim Kasih mungkin merasa Terhibur. ya, selain terhibur juga manfaat, doakan Tim Kasih selamat dan sehat. Nah, itu yang diperlukan. Luar biasa, itu luar biasa. Tapi aku meyakini doa-doa jenengan lah yang selama ini bisa kami rasakan, sehingga dalam situasi apapun kameramen selamat. Yang paling kerasa itu Iya. biasanya lah kalau lagi terkena apa-apa loh mas. Kameramen nggak selamat. Karena itu banyak yang misalkan Al-Fatihah buat Mas Ganang, Al-Fatihah buat Mas Hendra, Mas Dangik, Mas Diki, Mas Blindos, Mas Ogun. Itu kan Langsung. upload biasanya kan tidak hari itu. Iya Nah benar. itu kayak kerasa gitu loh mas. Ya. Tenang. Kalau Kom Badang kayaknya nggak pernah baca saya kok. Kalau Kom Badang saya nggak pernah baca komennya gitu. Oh, sosok balam ini. Ini Pak, ini mumpung nih ya, mumpung lagi free nih, nggak lagi ekspor. Kenapa mulutnya itu lancang? Luapin aja luapin. Ini mewakili dari Kenapa Mbak? Kadang itu pengen nyerocos deh, kalau itu lagi serius itu bawahnya pengen nyerandu apa sih namanya? Kamu datang ke dokter saraf otaknya dibetulin Mbak. Kemarin sih sudah hasil labnya keluar, Mas. Apa? Kena bipolar. Oh kena bipolar. Bukan apa? Kira kena HIV. Ini buat Mas Dulur, ya sampaikan ini mumpung Mbak Dangik lagi pengen ngomong. Coba ngomong Lagi nggak sekarang. pengen ngomong sekarang sih. Dari tadi diem, Kalau boy. nggak ke hutan, nggak pengen ngomong dik. Gak tahu dik. Itu ya teman-teman ya. Kurang lebih keluh kesahnya dari tim. Belum ini keluh kesahnya apa, Mas? Kalau bisa misi ini Ya, Ya, bisa selama tim ini, ya. Kesel dari tim Gase itu apa? keluh kesah sebenarnya sih keluh kesah ya tetap ada ya. hasilnya kecil. Kena apa? Oh, Hasilnya kecil. Kalau kesal. Ya mungkin salah satunya itu saya realistis lah ya. Ya, untuk sekarang adsense-nya memang kecil. Ditunjukin, Mas. Tunjukin kamera. Tunjukin kamera. Kasih bukti. Tunjukin kamera. Oh, gak cukup. Enggak cukup. ada manajemen Nggak sebelah. manajemen sebelah gak cukup. Tunjukin Keluh loh. kesah, mungkin kalau malam-malam yang harusnya mungkin tidur bareng istri ini di hutan gitu loh, Mas. Udah. Ditunjukin, Mas. Kok istrinya di Istrinya. bawah hutan, istrinya di bawah hutan, jadi tidur Berarti bareng. sempat Ini demi keluh Allah. kesah, tapi Yakin sumpah busung. dari sekian banyak keluh kesah yang mungkin dirasakan tetap lebih banyak bahagianya. Ngapa? Wah, buku ngopo wis gorong, Mbok. Guru ngapa? Kok sing ngentit kok. Takon dia takon nyorot. Lu saya apa mbak? 201 kok. Wes, Akhirnya tadi bayi dowong. Apa? Keluh kesah. Ya urutan ini dulu. Nah, pada baik. Apa itu wong wis tahu, Bang. Iya. Sama itu yuk. Ya keluh kesahnya kalau misalkan lagi di hutan, kalau misalkan yang lain lagi bertarung itu kan nggak ada ilmu angin ya jadinya nonton bingung Nuk-nuk. anak nuk ya ada yang tanya juga saya, kenapa kamu nggak belajar ilmu angin? Jelasin. Sebenarnya belajar. sebenarnya belajar cuman ya namanya belajar kan kadang masuk kadang enggak Iya benar. ibarat sesar itu kan Ah. yang dapat itu ikannya doang tapi airnya nggak di bawah. Oh. Contohnya kemarin baru dikasih cemeti aja loh main pukul. Sembrono. Itu tuh contohnya itu. Oh iya. Ada Mimpi. ada baiknya kamu nggak belajar ilmu angin. Bos, Mas. Kalau saya lebih ke kerasa di badan mas. Iya. Kesehatannya. Ya, Nah. kalau saya Itu sepakat. Ini Oh. Lupa lah. Gua usah ikut-ikutan. Badan tambah hitam lagi pokoknya ngomong. Kalian nggak kena panas Karena- hitam. sudah banyak yang dirasa Contohnya? dari lambung, terus ini ada Telur turun bero, turun. ada turun bero, Bukan turun bro itu namanya. Turun telur. turun telur, terus centong, beyekan, Diki pernah ini itil-itilannya sampai panjang pernah. Ya kan? balik itu.
Ya pun di sisi lain kita kemasukan, kita terlempar-lempar kan. Badannya jadi ringkih. 5 tahun ringkih. Kalau Sogun keluh kesah Gun. Lu kesapa ya? Kalau saya mah lebih menikmati hidup lebih lama. Kan siang aktivitas malam juga sih. Caper ke Iya. siangnya ngapa? Siang hari tahu ya. Siang hari malam Pencitraan. anjir. Kalau Mas Ganang lulusannya apa? Batangi. Keluh kesah saya yang paling utama waktu saya. Ya. Iya. Karena di lain sisi saya harus mengerjakan sesuatu yang di hutan, saya juga harus mengerjakan sesuatu yang di rumah herbal, sesuatu yang datang ke rumah, dan sesuatu yang bersama keluarga. Terkadang Ampun. Kuya sinten. saya memang hidupnya di rumah bareng keluarga, namun untuk bertemu anak saja kadang susah. Itu jujur apa adanya, karena Ya. waktunya satu sisipan. Saya pulang ekspor jam 7 dan jam 8, anak saya sudah berangkat sekolah. Anak saya pulang sekolah TK itu jam 10 atau jam 11 saya sudah tidur. Saya bangun sore cuma jam 3 anak saya lagi main, kalau enggak mau berangkat ngaji. Saya berangkat ke rumah herbal. Pulang dari rumah herbal jam 8 jam 9 pulang anak saya sudah tidur. Berangkat lagi ke hutan. Saya berangkat lagi ke hutan. Memang terkesan saya hidup bersama keluarga, namun untuk ketemu keluarga saya sulit, teman-teman. Namun tidak menjadi apa-apa. Memang saya sudah bicara sama istri saya, aku duweke wong akeh kudu duwekmu. Aku duweke umat kudu duwekmu. Ya. Jadi jika kamu menerima aku dengan segala sesuatu pilihanku, ayo mari kita jalankan. Jika memang kau keberatan dengan apa yang menjadi pilihanku, ya monggo, kau bisa mengambil sebuah keputusan. Aku milik tetanggamu. Sopo kuwi? Sopo kuwi? Sopo kuwi? Sopo kuwi? Ya ampun. Ya Allah. Sopo kuwi? Ngomong kejeplose. Wong ireng dah itu atos. Mentang-mentang odol manuk larang. Aku milik tetangga. Sopo kuwi? Sopo kuwi? Kuwi sederhana ning jero. Maknane jero, Mas. Pun jero niku, pun jero. Aduh bercanda. Kang piye Kang? Itu ya Bercanda, teman-teman. Bro. Jadi banyak mungkin nanti ada komentar, berarti Mas Gana nggak ikhlas dong. Loh, bukannya saya nggak ikhlas, saya kayak cerita keluh kesah. Nah, saya memang bisa alhamdulillah selama ini ya, saya merasa senang jika saya bisa membantu panjenengan, karena orang datang ke rumah herbal tidak melulu berobat, teman-teman. Banyak sekali yang mereka datang hanya untuk bercerita dengan saya, Sharing. dan tidak semua cerita harus saya jawab. Terkadang banyak sekali orang yang cukup cerita saja dia sembuh dari sakit hatinya, cukup didengarkan dia sudah sembuh. Kok aneh ya Mas, jenengan tidak ngomong apa-apa, kok aku udah enteng. Ya, memang jika kita berbicara dengan sesuatu, lawan bicara kita tenang, kita merasa plong hatinya. Maka saya menjadi pendengar yang baik, saya juga menjadi pembicara yang baik untuk mereka yang memang membutuhkan saya. Ya wis, kalau jenengan percaya dengan saya, ya wis saya jalanin. Padahal kalau jenengan tahu siapa saya, jenengan nyesel cerita sama saya. Iyalah, dikira saya orang baik, datang, Mas, ya saya yakin jenengan bisa menyelesaikan masalah. Itu beban buat saya, Mas. Bebannya apa? Bagi-bagi teman-teman. Bebannya apa? Dikira saya juga tidak punya masalah. Namun saya milik dia. Iya betul. Beban dikira orang pintar, dikira orang Hebat. hebat. Oh ya. Dikira orang tahu, itu beban, teman-teman. Bebannya apa? Ya, pertanggungan jawaban saya atas kepercayaan mereka terhadap saya. Itu berat, goyah teman-teman. Namun lama kelamaan, karena setiap hari saya melakukan hal tersebut, akhirnya saya menyadari
Saya hanya perlu mengiyakan apa yang dia ucapkan selagi memang dia benar. Ya. Saya ikuti apa yang dia inginkan selagi saya bisa dan masuk di akal. Itu saja ya. Dan dari kejadian itu saya berpesan kepada teman-teman semua ya yang mau datang ke rumah Herbal, silakan silaturahmi, namun jangan meminta yang aneh-aneh. Mas, saya sudah pusing mas, antarkan saya ke pesugihan apa sudah tahu konten saya berantas kesugihan, datang minta pesugihan. Kalau Apa itu ada mas sih, sampai sekarang minta tuyul lah orang-orang. Dikira jadi mas Gas, saya enak gua ya enak, namun saya bicara nih, saya lagi makan ya di rest area, ketemu sedulur makan soto di rest area. Mas Kanang itu nggak beradab sama sekali itu ya. Mas Kanang dan itu yang belum memberi soto aku mas. Aku lagi makan enak banget. kowe lambene putih.